Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Tulandari dari Prodi D3 Teknik Kimia Reguler 2019. Di sini saya akan menjelaskan proses dalam pabrik asam baku sendiri untuk pengganti tugas PKL pertama. PG asam baku sendiri menggunakan proses defekasi rimal karbonatasi atau DRK. Jadi selamat menyaksikan. Pabrik gula asam bagus yang berlokasi di Desa Trikonco, Kecamatan Asam Bagus, Situbondo, Jawa Timur, berdiri pada tahun 1891 oleh pemerintahan Belanda dan kurang lebih 66 tahun pengoperasiannya dilakukan oleh N.V. Koy dan Koster van Voorthout, dan selanjutnya pada tanggal 12 Desember 1957 diambil alih oleh pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1960 sampai 1963, PG Asam Bagus berstatus perusahaan perkebunan negara Kesaruan Jawa Timur 1 Surabaya. Tahun 1963 hingga 1968, PG Asam Bagus berstatus perusahaan gula negara dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Gula Negara Daerah Inspeksi Wilayah 5 di Surabaya di bawah Departemen Pertanian Republik Indonesia. Tahun 1968 sampai tanggal 1 Mei 1981, PG Asam Bagus berstatus perusahaan negara dikelola oleh Direksi Perusahaan Negara Perkebunan 20 di Surabaya. Tanggal 1 Mei 1981 hingga tanggal 12 Februari 1995 berstatus perusahaan perseroan terbatas PTPN 11 dengan alamat Jalan Merak nomor 1 Surabaya. Pada tanggal 14 Februari 1996 hingga sekarang bernaungan di bawah Badan Usaha Milik Negara. PG Asam Bagus merupakan lambang keberhasilan dalam pengelolaan kebun dan pabrik gula secara terintegrasi. Dukungan lahan hak guna usaha baik di Asam Bagus maupun di Banyuwangi sangat menopang keberadaan PG tidak saja dalam pasukan tebu secara berkelanjutan, namun juga terselenggaranya kebun, bibit, dan peragaan yang sangat efektif dalam mewujudkan media pembelajaran bagi para petani. Limbah padat pabrik berupa blotong yang didekomposisikan dan diperkaya nutrisi menjadi biofertilizer dimanfaatkan untuk menjaga dan atau meningkatkan kesuburan tanah. Pada tahun 2017, PG Asam Bagus direvitalisasi dengan kas kapasitas pabrik dinaikkan dari 3.000 TJD menjadi kas kapasitas 6.000 TJD. PG Asam Bagus menggunakan tebu rakyat dan tebu sendiri untuk pengolahannya. Pabrik gula Asam Bagus setelah direvitalisasi memiliki turbin gas dengan bahan baku yaitu ampas tebu untuk menghasilkan listrik sebanyak 23 MW, di mana 10 MW untuk PG dan 13 MW dijual kepada perusahaan listrik negara. Pada tahun 2019, PG Asam Bagus telah selesai direvitalisasi dan mulai melakukan penggilingan pada tanggal 1 Juli 2019. Halaman pabrik atau dikenal juga dengan emplasemen merupakan bagian penting pabrik gula karena merupakan tempat menampung muatan tebu dari kebun sebelum proses produksi. Di halaman pabrik tebu yang akan digiling diatur sesuai urutannya. Tergantung pada waktu antara penebangan dan penggilingan tidak boleh lebih dari 24 jam untuk menghindari kehilangan gula dalam batang tebu yang ditekan seminimal mungkin. Kriteria tebu dari halaman pabrik harus MBS, yaitu manis, bersih, segar. Tebu yang diangkut oleh truk akan dibawa menuju timbangan untuk ditimbang berat tebu atau neto. Selanjutnya tebu akan diproses hingga menuju rol gilingan yang sebelumnya melalui alat kerja pendahuluan untuk membuka sel-sel tebu. Tebu dari truk akan ditimbang menggunakan alat tippler dan meja tebu untuk di PG Asam Bagus. Di PG Asam Bagus sendiri memiliki 3 unit tippler dengan masing-masing kapasitas 30 ton dan meja tebu dengan kapasitas 15 ton menggunakan timbangan DCS untuk meja tebu. Setelah tebu ditimbang akan dituang ke dalam auxiliary can carrier. Setelah dari can carrier akan dibawa menuju main can carrier
dengan pengaturan tebu diatur oleh can leveler. Kemudian tebu akan dipotong menuju can cutter menggunakan main can carrier. Setelah dari can cutter akan diratakan oleh carding drum dan akan diumpankan oleh feeding drum. Setelah dari feeding drum akan ke inland shredder untuk menumbuk tebu, atau tujuannya untuk membuka sel-sel tebu agar terbuka dan memudahkan di gilingan. Setelah dari inland shredder akan ke can kicker untuk meratakan tebu di bed conveyor. Kemudian dari bed conveyor akan dibawa menuju alat gilingan. Setelah dari inland shredder dan dibawa oleh bed conveyor untuk menuju gilingan, stasiun gilingan juga berfungsi untuk proses pemerahan tebu. Pemerahan tebu merupakan proses paling awal dalam mengolah tebu menjadi gula. Tujuan yang diharapkan pada proses gilingan adalah memperoleh nira di dalam tebu diekstraksi sebanyak mungkin dengan kehilangan sukrosa yang sekecil mungkin dengan cara yang efektif, efisien, dan ekonomis. Keberhasilan dalam stasiun gilingan dilihat dari nilai pol ampas yang kurang dari 2% dan nilai zat kering ampas lebih dari 50%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh nilai preparation index yang didapat dari alat kerja pendahuluan dengan nilai preparation index sekitar 90% untuk DPG Asam Bagus. Selain dari nilai preparation index, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh penambahan air imbibishi yang membantu melarutkan sukrosa yang terdapat dalam sabut tebu dengan suhu sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius. Penambahan air imbibishi ini juga menggunakan apabila menggunakan di bawah 80%, proses ekstraksi nira dari batang tebu kurang maksimal. Dan penambahan air imbibishi dengan suhu mendekati 100% akan mengakibatkan terikutnya zat lignin pada batang tebu. Apabila zat lignin ini terikut dalam proses, maka akan mengganggu proses di belakangnya, terutama proses pemurnian. Di pabrik gula Asam Bagus sendiri memiliki 5 unit gilingan, di mana gilingan 1 dan gilingan 5 menggunakan 6 roll mill. 6 roll mill pada gilingan 1 bertujuan untuk memerah nira yang terdapat pada sabut semaksimal mungkin, sehingga didapat nira perahan pertama yang optimal. Sedangkan 6 roll mill pada gilingan 5 bertujuan untuk memerah ampas secara maksimal, sehingga ampas yang dihasilkan memiliki nilai zat kering ampas lebih dari 50%. Ampas hasil gilingan ini akan digunakan sebagai bahan bakar untuk boiler, sehingga kekeringan ampas sangat memengaruhi proses pembakaran. Untuk gilingan nomor 2 sampai nomor 4 menggunakan 4 roll gilingan untuk di pabrik gula Asam Bagus. Yang satu bekerja sebagai feeding, yaitu mengumpan ke roll utama dan roll depan belakang. Kemudian tebu yang telah dihancurkan dan sel-sel tebu telah terbuka oleh bantuan alat kerja pendahuluan kemudian akan dibawa oleh bed conveyor menuju gilingan untuk proses pemerahan. Sabut tebu masuk melalui Donnelly chute yang berfungsi untuk mengatur banyaknya sabu yang akan masuk ke dalam gilingan. Sabu dari Donnelly chute akan diumpankan ke feeding roll, kemudian akan masuk pada celah antara roll atas dan roll depan yang berputar berlawanan arah untuk pemerahan, sehingga nira akan terperah dan keluar. Ampas hasil perahan akan melalui plat ampas untuk masuk ke bukaan belakang. Pada bukaan belakang ampas akan diperah dengan tekanan yang lebih besar karena bukaan belakang lebih sempit dari bukaan roll depan. Pada roll atas dan roll bawah dipasang scraper untuk membersih sisa-sisa ampas yang menempel. Hasil pemerahan berupa nira mentah dan ampas. Nira dari gilingan pertama akan mengalir ke bawah unit gilingan pertama dan ampas akan dilanjutkan pemerahan ke gilingan 2, begitu seterusnya hingga gilingan 5 atau terakhir. Ketebalan ampas untuk tiap-tiap gilingan tidak sama untuk menghasilkan tekanan yang konstan. Ketebalan ampas yang tidak sama, maka tiap-tiap unit gilingan dilengkapi dengan alat penekan hidrolik yang bekerja pada roll atas gilingan. Nira yang dihasilkan dari gilingan pertama disebut NPP.
akan mengalir menuju unscreened juice tank, yang dimana NPP itu akan ditambah dengan NPL atau nira perah lanjutan dari gilingan 2, 3, 4, dan 5 yang digunakan untuk gilingan, dimana gilingan 3 digunakan untuk gilingan kedua, gilingan 4 digunakan untuk gilingan 3, dan gilingan 5 untuk digunakan untuk gilingan 4. Untuk penambahan air BBC sendiri dilakukan di gilingan 4 menuju ke 5 agar hasil perahan dari gilingan 5 itu semaksimal mungkin untuk mengekstraksi nira dari ampas tebu. Kemudian NPP ditambah NPL atau nira mentah akan menuju unscreened juice tank. Ampas tebu dari gilingan 1 akan dibawa oleh intermediate carrier menuju gilingan 2 yang selanjutnya akan diperah pada gilingan 2. Untuk pemerahan yang lebih efisien maka diperlukan penambahan air BBC. Nira dari gilingan 2 disebut NPL, mengalir menuju unscreened juice tank juga yang bercampur dengan NPP tadi, nira mentah, yang kemudian akan dipompa ke rotary juice screen untuk memisahkan nira dengan ampas dan kotoran yang terikut. Nira hasil saringan akan masuk ke dalam bak pasir untuk memisahkan pasir yang terikut. Kemudian nira mentah akan masuk ke screened juice tank yang akan diproses selanjutnya ke stasiun pemurnian. Proses pemurnian adalah proses yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan bukan gula pada nira sebanyak mungkin dengan kehilangan gula seminimal mungkin dan dengan bahan pembantu proses yang seefisien mungkin. Kandungan bukan gula pada nira seperti protein, bahan lilin, asam organik, bahan anorganik, kotoran tanah dan pasir harus dihilangkan. Proses pemurnian di PGA Sembagus menambah bahan pembantu proses asam fosfat atau H3PO4, lem sakarat, dan flokulan. Nira mentah yang didapatkan dari hasil pemerahan gilingan akan diukur terlebih dahulu menggunakan flow meter dari screened juice tank untuk menuju ke liquid heater. Liquid heater adalah pemanas nira pertama dengan suhu masuk 35 derajat Celcius dan suhu keluarnya 40 derajat Celcius, didapat dari air kondensat badan 2 atau hot water. Setelah dari liquid heater, kemudian nira masuk ke mixed juice buffer tank yang fungsinya untuk menampung nira dari liquid heater dan ditambahkan dengan asam fosfat H3PO4 sampai kadar fosfat mencapai 250 sampai 300 ppm. Tujuan penambahan fosfat yaitu membentuk inti endapan dan memisahkan gula dari kotoran bukan gula yang terikut dalam nira sehingga menghasilkan nira jernih. Penambahan fosfat sendiri ditambah di awal karena reaksi asam fosfat itu lama sehingga ditambahkan pada awal proses. Surface kondensor yaitu pemanas nira dengan menggunakan uap badan 5 dengan suhu yang keluar mencapai 40 sampai 47 derajat Celcius. Setelah itu nira menuju ke direct contact heater 1 yaitu pemanas nira dengan menggunakan uap badan 4 atau badan 3 dengan suhu 47 dan suhu keluar mencapai 72 derajat Celcius. Alasan mengapa suhu sekitar 70 sampai 75 karena pada pemanas pertama pH nira masih terlalu asam dengan pH sekitar 55 sampai 6 sehingga suhu yang dipakai tidak boleh terlalu tinggi. Apabila suhu terlalu tinggi maka akan terjadi inversi sukrosa menjadi monosakarida. Karena itu suhu dibuat 70 sampai 75. Dan agar waktu reaksi tidak terlalu lama juga. Setelah dari direct contact heater 1, kemudian nira mengalir ke secondary juice tank, yaitu tempat untuk menampung nira mentah yang ditambah lem sakarat melalui secondary juice pump dengan susu kapur dan pH susu kapur 14 sehingga dihasilkan pH lem sakarat 7,3 sampai 7,6. Pada tahap ini terjadi reaksi antara nira kental dengan CaOH yang dinampakkan lem sakarat, kemudian nira tersakarat masuk ke direct contact heater 2 dengan menggunakan pompa secondary juice.
Suhu masuk di daerah kontak heater 2 adalah 72 dan suhu keluar dari DCH2 sekitar 90. Pemanasan nira pada tahap ini menggunakan uap badan 3. Kemudian berlanjut ke daerah kontak heater 3 yaitu pemanas nira dengan menggunakan uap badan 2 di mana suhu keluarnya mencapai 98 derajat Celcius. Pada daerah kontak heater 3 terdapat pompa untuk mengalirkan nira dari DCH ke final heater. Pada final heater, pemanasan pendahuluan nira kedua mencapai suhu sampai 105 derajat Celcius. Pemanas ini menggunakan uap badan 1 atau exhaust steam atau uap bekas. Penggunaan suhu 104 sampai 105 karena pH nira sudah netral. Setelah diberi tambahan susu kapur dan asam fosfat, maka suhu dinaikkan untuk mempercepat reaksi. Setelah dari final heater, nira menuju ke flash tank di mana tujuan dari flash tank yaitu menghilangkan gelembung-gelembung gas pada nira. Suhu masuk 105 bertujuan untuk flashing. Kemudian setelah dari flash tank, nira menuju ke single tray clarifier untuk penambahan flokulan. Penambahan flokulan pada nira tersakarat melalui pompa jalur masuk. Fungsinya adalah tempat untuk pengendapan kotoran dengan penambahan flokulan. Penambahan flokulan yaitu ketika nira keluar dari flash tank kemudian dicampur dengan flokulan dengan pH 8 dan dosis 5-6 ppm. Untuk selanjutnya masuk ke single tray clarifier. Tujuan dari pH 8 yaitu untuk optimasi pembentukan endapan, pemisahan dengan kotoran. Tujuan penambahan flokulan yaitu untuk mengikat inti kotoran yang telah terbentuk agar mempermudah proses endapan. Penambahan flokulan yang baik tergantung pada jar test. Pembuatan flokulan yaitu dengan konsentrasi 0,2% berdasarkan volume, maka ditentukan 1,5 kg flokulan ditambah dengan kondensat yang telah didinginkan dengan heat exchanger. Pengadukan dilakukan minimal 2 jam. Setelah dari single tray clarifier akan masuk ke clarifier juice tank. Yaitu tangki penampung nira jernih sebelum masuk ke evaporator dengan suhu mencapai 105 derajat Celcius yang kemudian akan dipanaskan lagi dengan preheater atau pemanas pendahuluan nira ketiga dengan suhu masuk 105 derajat Celcius dan suhu keluarnya 115 derajat Celcius. Menggunakan uap badan 1. Penggunaan suhu 115 derajat Celcius adalah untuk mengondisikan nira agar sesuai dengan suhu di evaporator agar tidak memberatkan juga di stasiun evaporator sendiri. Pada single tray clarifier tadi, terdapat nira kotor yang ditampung di mud tank, kemudian dialirkan ke mud mixer berbentuk horizontal dengan ditambahkan baga silo dan diaduk hingga homogen. Kemudian akan dibawa ke rotary vacuum filter, fungsinya untuk memisahkan padatan blotong dan filtrat dengan prinsip kerja vakum. Apabila dianalisa pol blotong harus mencapai kurang dari 2%. Setelah rotary vacuum filter menggunakan low vacuum yaitu 30 cm3 dan high vacuum 45 cm3. Air siraman yang terdapat pada rotary vacuum filter beroperasi secara terus-menerus. Fungsi dari air siraman ini untuk mengurangi kadar gula dalam blotong. Setelah disaring dengan stasiun penguapan berfungsi untuk menghilangkan kadar air di dalam nira dan mengentalkan nira dengan metode evaporasi. Penghilangan air atau penguapan di pabrik gula dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada stasiun penguapan yang sasarannya menghilangkan air sebanyak mungkin sehingga dicapai kondisi mendekati jenuh. Sedangkan tahap kedua adalah melanjutkan penguapan sampai terbentuk kristal sukrosa yang dilakukan di stasiun kristalisasi. Sedangkan tujuan dari stasiun penguapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguapkan sebagian besar air kurang lebih 80% dari clear juice tank sehingga didapat raw sirup mendekati jenuh dengan Brix kurang lebih 65% atau 32 derajat BE. Yang kedua, menekan kehilangan gula sekecil mungkin. Dan yang terakhir, efisiensi penggunaan uap dan pelaksanaannya. Untuk memperoleh kecepatan penguapan yang tinggi, menekan kerusakan gula selama proses penguapan, maka penguapan dilakukan pada tekanan hampa atau vakum. Proses penguapan yang dilakukan di pabrik gula Sembagus sendiri yaitu secara quintuple effect, yaitu 5 badan penguap yang digunakan secara seri. Dalam satu seri badan penguapan, tekanan tiap badan semakin ke belakang maka tekanan semakin rendah. Karena perbedaan tersebut, maka uap nira dari badan 1 dapat digunakan untuk badan 2 dan seterusnya.
Dalam proses penguapan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, tekanan uap nira setiap evaporator harus konstan untuk menjaga kecepatan penguapan. Yang kedua, pengaturan level nira tiap evaporator akan mempengaruhi kecepatan penguapan untuk menjaga tinggi nira yang diuapkan. Yang ketiga, pengeluaran incondensable gas yang lancar pada pengaturan tertentu. Yang keempat, air konden harus dilakukan secara kontinu untuk memaksimalkan perpindahan panas dan juga meminimalkan ruang pemanas. Pada proses penguapan yang dikehendaki hanyalah menghilangkan kandungan air dari nira. Jika hanya ini yang terjadi, berarti hanya proses fisik yang terjadi, yaitu perubahannya air dari fase cair menjadi fase gas. Tetapi ada proses lain yang tidak dikehendaki terjadi selama proses ini berlangsung. Hal ini dapat ditunjukkan dari yang pertama, air kondensat dari hasil penguapan tidak murni atau mengandung gula, disebabkan karena level nira di dalam badan penguapan terlalu tinggi dan vakum di dalam badan penguapan terakhir terlalu tinggi. Yang kedua, perubahan warna nira secara berlebih yang terbentuk akibat kerusakan monosakarida. Yang ketiga, terjadinya pergerakan zat anorganik nira tertinggal pada badan penguapan. Dengan hadirnya kerak pada tub akan menghambat transfer panas sehingga semakin tebal kerak semakin lama air dalam nira teruapkan. Proses penguapan di PGA Sembagus menggunakan sistem quintuple effect, yaitu sistem penguapan dengan menggunakan 5 rangkaian badan penguapan yang dicetuskan oleh Norbert Rielicks. Dalam quintuple effect, satu bagian uap pemanas dapat menguapkan 5 bagian air yang ada pada nira. PGA Sembagus memiliki 9 unit evaporator, namun dalam operasionalnya evaporator yang beroperasi hanya 8 unit dan menggunakan sistem quintuple effect dalam proses penguapannya, yaitu pengoperasian evaporator dalam 5 tingkat dengan preheater sebagai pemanas awal. Hal ini berarti satu bagian uap dapat menguapkan 5 bagian air. Bahan pemanas yang digunakan untuk badan penguapan satu adalah uap bekas yang berasal dari turbin dan suplai uap dari PRDS, Pressure Reducing the Superheater, ditampung di dalam LPSH, Low Pressure Steam Heater, dan kemudian didistribusikan ke badan penguap 1, sedangkan uap yang niranya dipakai untuk menguapkan nira pada badan penguap kedua, begitu seterusnya hingga badan penguap 5, sehingga penggunaan uap lebih hemat dan efisien, serta uap-uap nira yang berada di badan 2, 1-5 akan digunakan oleh proses yang menggunakan uap. Uap bekas yang digunakan harus saturated steam, dan tolak ukur penguapan sendiri yaitu suhu, vakum, uap, dan level. Di dalam evaporator sendiri temperatur dan vakum harus seimbang, dan hasil air konden yang dihasilkan di dalam unit evaporator akan ditampung di dalam tank konden. Sebelum masuk ke dalam tank konden, ada konden spot yang berguna untuk uap-uap yang masih ada tidaknya terikut ke air. Serta air injeksi juga berfungsi untuk menghasilkan vakum, atau semakin besar aliran air injeksi, maka semakin tinggi vakumnya. Suhu air injeksi semakin rendah temperaturnya. Apabila di atas suhu 40 derajat Celcius, maka vakum akan terganggu dan atau vakum yang diminta tidak tercapai. Sementara air injeksi itu ditambahkan di badan kelima. Setelah dari badan kelima, nira kental akan ditampung di raw syrup tanks sebelum dialirkan ke masakan untuk dikristalisasi. Nira mengalir dari depan ke belakang karena adanya perbedaan suhu, temperatur, dan tekanan, atau yang disebut dengan distribusi tekanan. Untuk level nira di dalam tube itu adalah 30%, karena supaya penguapan lebih maksimal dan cepat penguapan air terhadap nira, karena ruang yang ada 70%-nya dan nira dapat naik ke atas lalu mengalir ke pipa jiwa. Nira akan menghambat ke atas, membuat lapisan tipis yang akan merambat. Ketika merambat lebih cepat mengeluarkan panas atau climbing film. Kristalisasi bertujuan untuk mengubah sukrosa dari bentuk larutan menjadi kristal dengan cara membentuk inti kristal dan memperbesar inti kristal. Kristal yang terbentuk sedapat mungkin mempunyai ukuran yang sesuai dengan kriteria kristal. Pada batch pen diwajibkan tidak terbentuk kristal palsu. Proses kristalisasi pada pabrik gula Sembagus menggunakan skema RACD, terdiri dari 4 badan untuk masakan air dan
2 badan masakan A, 1 badan masakan untuk masakan C, dan 2 badan untuk masakan D. Di pabrik gula Sembagus terdapat 3 CVP, yaitu CVP A, CVP C, dan CVP D. Pembuatan kristal gula di stasiun kristalisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat masakan di sini dapat dilihat dari besarnya kristal yang ada dan dilihat dari HK masakan. Di pabrik gula Sembagus menggunakan 4 tingkatan masakan, yaitu masakan R, A, C, dan D. Pada masakan R terdapat masakan R1, R2, dan R3, di mana masakan R1 dan R2 yang akan dijadikan gula produk. Masakan R merupakan fine liquor yang dihasilkan dari stasiun karbonatasi dan menggunakan siding R3 sebagai inti kristal, serta sirup yang dihasilkan dimasukkan kembali ke pan masak, dimasukkan ke pan masak A. Masakan R3 menggunakan fine liquor dan fondan R3, di mana seedingnya nanti dipakai untuk masakan R1 dan R2, dan sirup yang dihasilkan atau sirup R3 digunakan untuk masakan A. Masakan A menggunakan sirup R3, raw sirup, dan babonan C sebagai bahan masakan. Dan masakan C menggunakan strup A, babonan D, dan nira kental. Untuk masakan D sendiri menggunakan strup C, nira kental, molasses clear D, dan fondan D. Langkah-langkah dalam proses kristalisasi adalah mempersiapkan pan, menarik larutan, membuat bibit, memperbesar kristal, memasak tua, serta menurunkan masakan. Fungsi dari pan masak adalah membuat inti kristal yang akan dijadikan kristal gula. Pembuat vakum di tiap badan masakan menggunakan jet kondensor. Masing-masing pan terhubung dengan sebuah jet kondensor sendiri, terpisah dari sistem vakum untuk stasiun penguapan atau evaporator. Tolak ukur untuk bagus atau tidaknya masakan adalah HK atau harga kemurnian, icumsa, penurunan HK atau purity drop, Brix, dan keseragaman kristal. Pembuatan kristal di stasiun kristalisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat masakan dapat dilihat dari besarnya kristal yang ada dan HK masakan yang diperoleh. Bagan tingkat masakan yang digunakan di PGA Sembagus adalah tingkatan RACD dengan pertimbangan HK nira kentalnya sekitar 74-78%. Masakan R sebagai masakan utama yang akan menjadi produk dengan bahan fine liquor untuk masakan R, dan sirup yang dihasilkan dimasukkan ke dalam pan masak R3, dan R3 dengan bahan masakan fine liquor dan fondan R3. Bahan seeding untuk masakan R adalah untuk inti kristal menggunakan seeding dari R3 dan fine liquor, serta sirup yang dihasilkan dimasukkan lagi untuk melapisi inti kristal. Untuk bahan seeding A menggunakan sirup R3, raw sirup, dan babonan C sebagai inti kristal, dan bahan seeding C menggunakan raw sirup, babonan D sebagai inti kristal dan strup A. Bahan seeding D menggunakan raw sirup, strup C, molasses clear D, dan fondan D sebagai inti kristal. Pada masakan D diputar 2 kali putaran pertama atau gula D1 menghasilkan tetes, dan pada putaran kedua atau gula D2 menghasilkan molasses clear D yang akan diproses kembali di batch pan masakan D. Tetapi di PGA Sembagus ini terdapat cadangan untuk jalur molasses clear D, yaitu di masakan C. Pada pan masak ini terdapat penambahan air di setiap pan masak yang berguna untuk melarutkan kristal palsu apabila terbentuk kristal palsu di dalam benangan yang terbuat di pan masak. Untuk pembesaran kristal gula sesuai dengan standar kristal yang dikehendaki, di PGA Sembagus sendiri menggunakan continuous vacuum pan atau CVP untuk yang berfungsi untuk memperbesar kristal gula, yang dimana pada CVP itu menggunakan panas dari exhaust steam atau uap bekas, atau dapat digunakan uap nira 1 yang dibantu dengan kondensor agar kondisi vakum tetap terjaga. CVP sendiri di PGA Sembagus terdapat 3, yaitu CVP A, C, dan D, di mana CVP C dan D memiliki 8 kompartemen dan CVP A memiliki 12 kompartemen dengan 2 modul, di mana setiap modulnya mempunyai 6 kompartemen. Untuk masakan D sendiri, apabila mash with D itu akan didinginkan di CVC atau continuous vertical crystallizer, di mana pendinginannya 24 jam secara terus-menerus. Dari CVC
setelah keluar akan dipanaskan kembali dengan reheater, baru nanti dimasukkan menjadi babonan D. Untuk HK masakan A sekitar 80-85. Untuk HK masakan C sekitar 75-76. Untuk HK masakan D yaitu 57-60. Dan untuk masakan R sendiri sekitar di atas 90. Perbedaan antara di masakan R adalah icumsa untuk gula produknya, dan di masakan R terdapat batchpan-nya, terdapat pengaduk untuk menambah sirkulasi, dan nanti pada masakan A itu akan diputar, diafinasi menjadi gula afinasi dan akan diolah di stasiun karbonatasi. Setelah dari stasiun karbonatasi nanti akan dimasak lagi dan diputar di masakan air. Pabrik gula Sebagus menggunakan metode defikasi remelt karbonatasi atau DRK dalam proses pemurniannya, hingga menghasilkan gula kristal putih yang memiliki kualitas GKP dengan icumsa 80-100 IU. Proses karbonatasi dalam proses pemurniannya tidak hanya menggunakan gas karbon dioksida sebagai bahan pembantu pemurniannya, melainkan juga didahului dengan proses defikasi dengan penambahan susu kapur untuk pemurnian nira mentah. Proses defikasi remelt karbonatasi dimulai dari stasiun pemurnian, di mana nira mentah yang dimurnikan dengan susu kapur CaOH 2 kali atau secara defikasi. Selanjutnya nira yang telah terdefikasi diuapkan airnya dan dikristalkan hingga menjadi gula A atau gula afinasi. Gula afinasi inilah yang nantinya akan dilebur kembali atau di remelting dan ditambah susu kapur dengan rasio tertentu dan akan direaksikan dengan gas CO2 atau karbonatasi. Stasiun karbonatasi sendiri adalah proses pemurnian dengan memanfaatkan gas CO2 di mana ada reaksi dengan CO2, dan fungsi dari karbonatasi sendiri adalah penghilangan impurities dan pengurangan warna. Proses karbonatasi dimulai dari meleburkan gula A atau gula afinasi pada remelter menggunakan sweet water atau dengan air kondensat dengan uap nira 1 dengan waktu 30-40 menit. Peleburan gula bertujuan untuk memudahkan proses penghilangan kotoran berupa zat bukan gula serta warna yang terdapat di dalam kristal gula. Peleburan diharapkan akan mempermudah pemisahan bukan gula pada fase cair. Hasil leburan gula A dari remelter akan melalui penyaring dan masuk ke dalam raw melt tank dengan Brix antara 54-60% dan suhu antara 65 derajat sampai 70 derajat Celcius. Hasil dari peleburan atau yang disebut dengan raw melt liquor akan dipompa menuju raw liquor surge tank. Selanjutnya, raw melt liquor akan dipanaskan dengan DCH hingga suhu yang dicapai 68 derajat Celcius dan akan ditambah dengan susu kapur 10 derajat BE hingga pH 10,5 sampai dengan 11. Hasil dari lime mixing atau lime liquor akan direaksikan dengan gas CO2 di bejana karbonator dengan tujuan menghilangkan pengotor dan pengurangan warna pada liquor. Proses inilah yang disebut sebagai karbonatasi. Proses karbonatasi ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan sasaran pH yang dicapai karbonator pertama yaitu 9,5 pH-nya dan karbonator 2 dengan pH 8,2 sampai 8,5. Carbonated liquor merupakan hasil dari proses karbonatasi yang di dalamnya terdapat endapan CaCO3 yang terbentuk dari reaksi antara CaOH dengan CO2 kali. Pada karbonator terjadi reaksi bubble reaktor dan karbonator liquor akan ditapis dengan rotary leaf filter atau RLF untuk memisahkan kotoran yang ada di dalamnya dengan hasil tapis berupa clear liquor dan sweet sludge. Sweet sludge merupakan bentuk endapan zat bukan gula yang terpisah dengan liquor. PGA Sembagus sendiri memiliki 5 unit rotary leaf filter yang digunakan secara bergantian. Untuk proses rotary leaf filter sendiri terdapat 2 stage. Yang pertama, stage pertama menghasilkan clear liquor, stage kedua menghasilkan fine liquor. Akan tetapi ada
penamaan yang hilang, yaitu brown liquor. Kemudian sweet slat merupakan bentuk endapan zat bukan gula yang terpisah dari liquor. PGA Sembagus memiliki 5 unit RLF. Proses penapisan menggunakan bahan pembantu berupa filter aid yang berfungsi untuk memperkecil pori-pori penapisan. Proses penapisan di PGA Sembagus hanya dilakukan satu stage sebenarnya, sehingga diperoleh hasil akhir penapisan berupa clear liquor yang selanjutnya akan diproses di masakan air, dan sweet slat akan ditapis menggunakan filter press dengan hasil penapisan berupa cake dan sweet water. Dan di alat carbonated liquor tank ternyata ada pemanas di dalam carbonated menggunakan uap Uni 1. Tujuan diberinya pemanas agar terjadi sirkulasi dan menghindari endapan. Kita masuk ke pembuatan CO2 gas. Untuk CO2 plant sendiri yaitu dengan cara menyalakan spray terlebih dahulu, kemudian membuka jalur air pada semua peralatan CO2 plant, kemudian mengisi bak penampung dengan air hingga penuh, lalu jalur water seal pada pompa vakum dibuka, kemudian menyalakan pompa vakum, lalu membuka jalur input pompa vakum dan jalur output secara bersamaan, kemudian mengatur level air akumulator pada 250 mm H2O, kemudian pressure yang tercipta dari output dan akumulator diamati. Untuk pembuatan gas CO2 sendiri yaitu asap dari boiler, dipompa vakum, kemudian masuk ke collecting header dan selanjutnya masuk ke siklon 2 dan kemudian masuk ke scrubber dan dipompa vakum, kemudian dipompa vakum CO2 dan masuk ke akumulator. Di dalam collecting header dan scrubber terdapat keramik dan air siraman. Fungsi keramik itu sendiri yaitu untuk menangkap kotoran yang terdapat di gas asap boiler tadi, dan untuk ukuran keramik sendiri semakin ke belakang semakin kecil debunya yang disaring. Kemudian gas CO2 akan disalurkan ke karbonator untuk direaksikan dengan CaOH 2 kali. Stasiun putaran merupakan proses pemisahan kristal gula dari larutan induksi atau strobe dengan dasar gaya sentrifugal dalam alat putaran, hingga proses sendiri dikenal sebagai proses putaran gula. Setiap massa maskuit yang masuk putaran akan didorong menjauhi pusat putaran oleh gaya sentrifugal. Akibat daya dorong tersebut, maka maskuit yang masuk ke alat putaran akan terlempar menjauhi titik pusat putaran menuju saringan screen. Pada saringan inilah kristal akan tertahan pada dinding saringan screen, sedangkan larutan induk maskuit akan terdampar keluar melalui lubang screen dan tertampung dalam ruang strobe yang kemudian dialirkan menuju peti strobe. Kristal gula yang didapat selanjutnya dikeringkan dan disaring agar ukurannya sesuai dengan permintaan serta seragam. Pekerjaan ini dilakukan di stasiun penyelesaian. Faktor yang mempengaruhi proses putaran sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, viskositas larutan induk. Yang kedua, kecepatan putaran. Ketiga, pencucian. Dan keempat, ukuran dan kerataan kristal. Putaran yang digunakan di PGA Sembagus ada 3 macam, yaitu low grade fugal atau LGF, high grade fugal atau HGF, dan high grade fugal afinasi atau HGFA. Untuk HGFA sendiri terdapat putaran bukan kontinu dan kontinu. Dan pada HGF dan LGF, apabila kekurangan siraman air, maka tidak maksimal pemisahan kristal gula dan strobe atau larutan, sehingga tekanan air sekitar 4-5 bar. Untuk seri-seri HGF dan LGF sendiri di PGA Sembagus berbeda-beda. Untuk saringan HGFA itu sekitar 0,13 mm dan 0,6 mm. Untuk HGFR itu 0,6 mm. Dan untuk LGF D1 itu 0,06 mm. LGFC 0,09 mm. Fungsi steam untuk HGF dan di LGF adalah untuk mengeringkan gula yang sudah diputar di dalam HGF atau LGF. Kemudian gula yang sudah diputar akan dibawa oleh
talang goyang atau grasshopper conveyor, kemudian dibawa oleh belt conveyor untuk masuk ke wet sugar convey. Gula yang sudah dibawa oleh belt conveyor akan masuk ke alat pengering gula, di mana gula yang masih basah dari putaran air ditransportasi masuk ke dalam ruang alat sugar dryer. Di dalam sugar dryer terdapat talang getar atau berlubang, kemudian diberi hembusan udara panas dari blower pengering dengan suhu kurang lebih 70-75 derajat Celcius dengan uap yang dipakai dari uap bekas atau uap nira 2. Fungsi adanya lubang pada talang dengan ukuran diameter lebih kecil dari ukuran gula produk adalah agar hembusan udara kering tersebut dapat mengenai gula screen maksimal dan gula tidak berjatuhan ketika proses tersebut berlangsung. Setelah dari sugar dryer, kemudian gula menuju sugar cooler yang di dalamnya diberi hembusan udara dingin dari blower pengering dengan menggunakan udara luar. Dari proses ini tentu menghasilkan debu gula, kemudian debu gula dihisap oleh cyclone separator dan disemprot dengan air supaya debu gula larut, kemudian dipompa ke melter gula. Gula yang keluar dari sugar dryer dalam keadaan kering dengan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Setelah gula sudah kering dengan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius akan disaring, di mana di PGA Sembagus sendiri memiliki 3 lapis saringan, yaitu saringan atas untuk menyaring gula krikilan, saringan tengah untuk menyaring gula produk, dan saringan bawah adalah untuk menyaring gula halus. Karena tergolong bagus, gula halus ini juga masuk ke gula produksi. Gula produksi ada gula yang lolos saringan pertama dan tak lolos saringan kedua. Ukuran kedua saringan ini juga berbeda. Untuk saringan gula kerikil berukuran 7x7, untuk ukuran gula produk 23x23, sedangkan saringan ketiga berukuran 4x4. Untuk gula kerikilan dan gula debu akan masuk ke dalam remelter untuk dilebur kembali dan akan dipompa ke dalam nira kental untuk diolah kembali dari nira kental. Peluburan kembali ini menggunakan air kondensat, kemudian gula yang sudah disaring tadi sesuai dengan ukuran saringan gula produk dan gula halus akan masuk ke silo sebelum penimbangan dan dikemas. Gula yang sudah masuk ke silo akan ditimbang di ruang penimbangan, di mana untuk di PGA Sembagus sendiri penimbangannya 50 kilo atau per karung. Setelah ditimbang dan dikemas, gula dari ruangan akan dihitung dan akan ditampung di gudang gula, di mana gudang gula di PGA Sembagus sendiri memiliki 3 gudang. Gudang gula sendiri berfungsi sebagai tempat penampungan gula produk sebelum didistribusikan ke pasar. Penyusunan gula dalam karung juga harus memperhatikan keselamatan pekerja pada saat menyusun atau mengambil gula dari gudang. Gula premium ditimbang dengan berat bersih 50 kg tiap karung. Di dalam karung dilapisi plastik. Pada umumnya gula memiliki kadar air yaitu 0,5-2%. Maka dalam penyimpanan gula di gudang harus memperhatikan terjadinya kerusakan gula akibat dari kelembapan udara, kebocoran, kebakaran maupun resiko kebanjiran dan sebagainya. Dalam menyusun sak gula harus diperhatikan pula ketinggian tumpukannya. Dalam gudang terdapat alat khusus yang harusnya diperhatikan yaitu termometer sebagai pengukur suhu ruangan dan ketentuan suhu berkisar 20-40 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 50-75 derajat Celcius. Dan kelembapan sekitar 50-75%. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Sampai jumpa.